Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Mira Baroka, NIM 12 1220082, Rafli Putra, NIM 12 1220083, dan saya sendiri, Alfa Timothy Manuel, NIM 12 1220089, akan mencoba menjelaskan mengenai program identifikasi sektor ekonomi pada suatu wilayah menggunakan metode location question. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan suatu wilayah. Metode location question ini merupakan perbandingan antara sektor ekonomi terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang memiliki cakupan administratif lebih besar atau lebih tinggi. Data yang dibutuhkan pada program kali ini adalah produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga konstan, berdasarkan lapangan usaha pada suatu wilayah. Berikutnya, untuk kode program akan dijelaskan oleh Raffi Putra. Oke, sekarang kita masuk ke kode program, di mana pada line 1 sama 2 itu merupakan header CPP, ada IO stream, merupakan kepanjangan dari input output stream, lalu juga ada username space std itu adalah menandakan bahwa kita menggunakan bahasa standar pada CPP. Lalu masuk ke main program, untuk line di line 6 kita di sini harus di sini kita mendeklarasikan variabel. Variabel harus dideklarasi agar variabel tersebut dapat dikenali dan memiliki inisiasi nilai. Di mana pada program ini, variabel yang dipakai antara lain adalah i yang digunakan sebagai variabel pada proses perulangan, lalu ada variabel k sebagai variabel pada input index yang ingin dihitung oleh user, dan terakhir ada variabel n yang digunakan sebagai jumlah sektor yang ingin diinput oleh user. Lalu masuk ke line 9 sampai 11. Ini merupakan bagian untuk mengeprint output judul program kepada user, di mana judul program yang kami buat adalah program identifikasi sektor ekonomi pada suatu wilayah menggunakan metode location quotient LQ. N-line digunakan untuk mengakhiri kalimat pada baris agar tampilan yang terlihat pada output akhir terlihat lebih rapi. Kami juga membuat border dengan menggunakan karakter sama dengan sebagai batas judul program. Lalu di line 13 sampai 15 ini merupakan bagian kode bagian di mana program akan meminta user untuk memasukkan jumlah sektor yang ingin dibuat, di mana nantinya data jumlah sektor ini akan menjadi panjang array. Lalu masuk ke line 17 sampai 18. Kode bagian ini merupakan bagian deklarasi variabel menggunakan tipe data array. Tipe data array sendiri merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Kami menggunakan tipe data array pada program ini agar proses penyimpanan data ke dalam variabel dapat menjadi lebih mudah dan juga efisien. Variabel array yang kami gunakan menggunakan tipe data float, di mana ada variabel VI sebagai variabel PDRB sektor input tingkat kabupaten kota, VT sebagai variabel total PDRB tingkat kabupaten kota, YI sebagai variabel PDRB sektor input tingkat provinsi, dan YT sebagai variabel total PDRB tingkat provinsi, serta string J sebagai variabel nama sektor. Panjang array pada program ini adalah N, di mana merupakan inputan dari user. Oleh karena itu, user harus memasukkan input N terlebih dahulu sebelum array dideklarasikan, karena program hanya akan berjalan ketika nilai N telah diketahui terlebih dahulu. Lalu masuk ke line 21 sampai 34. Kode ini merupakan bagian perulangan untuk menginput data, di mana bagian kode ini berfungsi agar program dapat meminta input data dari setiap variabel kepada user secara terus-menerus sampai dengan jumlah elemen array yang sebelumnya sudah diinputkan. Perulangan akan berhenti apabila program sudah mengulang sebanyak n. Pada perulangan ini, pencacah pertama dimulai dari 0 atau i sama dengan 0. Oleh karena itu, pencacah akhir harus dibuat kurang dari n agar jumlah elemen array sesuai. Pada output, masukkan data ke sektor. Pada output, masukkan data sektor ke digunakan i plus 1 agar agar pada output terlihat nomor indeks sektor sehingga user tidak bingung. Lalu selanjutnya program akan meminta user memasukkan data dari setiap variabel yang dihitung pada program ini.
Lalu lanjut ke line 37 sampai 39, di mana bagian ini merupakan awal dari perhitungan dan identifikasi sektor, yang mana sebelum melakukan perhitungan program akan meminta user untuk memasukkan input nomor sektor yang ingin dihitung. Variabel K digunakan sebagai variabel data nomor sektor yang ingin dihitung. Lanjut ke line 41 sampai 45, di mana sebelum data pilihan user dihitung dan dianalisis oleh program, program akan menampilkan terlebih dahulu data dari setiap variabel yang dipilih oleh user. Pada output terdapat array K kurang 1. Kode ini berfungsi agar output sektor yang keluar sesuai dengan inputan user. Lalu di program ini, data yang ditampilkan harus ditulis dengan bentuk array K kurang 1 karena elemen array dimulai dari 0. Lalu lanjut ke line 48 sampai 51, di mana bagian ini merupakan kode untuk melakukan perhitungan metode location quotient. Namun sebelum melakukan perhitungan, setiap variabel data yang diinput oleh user harus diinisiasi sebagai variabel lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya error pada program saat melakukan perhitungan. Rumus perhitungan pada program ini adalah LQ sama dengan A per B per C per D. Lalu program akan mengeluarkan output yang memperlihatkan hasil perhitungan. Lanjut ke line 53 sampai 54. Ini merupakan bagian berfungsi untuk mengeluarkan output akhir, yaitu keterangan dari hasil perhitungan dan juga analisis sektor ekonomi wilayah menggunakan metode location quotient. Di mana di mana untuk membuat output akhir ini kita menggunakan percebangan dengan 3 kondisi. Oleh karena itu kita menggunakan jenis percebangan if else if. Untuk kondisi pertama adalah kondisi apabila nilai LQ hasil perhitungan yang dapat bernilai lebih dari 1. Lalu program akan mengeluarkan output yang menjelaskan hasil analisis sektor ekonomi wilayah apabila LQ bernilai lebih dari 1. Lalu kondisi kedua ada kondisi apabila nilai hasil perhitungan LQ yang didapat bernilai sama dengan 1. Maka program akan mengeluarkan output yang menjelaskan hasil analisis sektor dan ekonomi wilayah apabila LQ bernilai sama dengan 1. Dan kondisi yang terakhir adalah kondisi percabangan apabila hasil perhitungan LQ yang didapat bernilai kurang dari 1. Program akan mengeluarkan output yang menjelaskan hasil analisis sektor ekonomi wilayah apabila LQ bernilai kurang dari 1. Penjelasan hasil analisis untuk ketiga kondisi percabangan ini berbeda-beda. Lalu setelah program menampilkan penjelasan hasil analisis ini, maka program akan berakhir. Lalu akan dilanjutkan oleh Mira untuk menjelaskan cara penggunaan program. Oh, sudah terlihat? Sudah. Ya baik, untuk penggunaan program ketika program di running akan memunculkan jendela baru sebagai berikut. Nah, program akan memunculkan judul terlebih dahulu, yaitu program identifikasi sektor ekonomi pada suatu wilayah menggunakan metode LQ. Kemudian program akan meminta pengguna untuk menginputkan berapa banyak sektor yang ingin dimasukkan. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya jika program ini membutuhkan data PDRB ADHK, kota atau kabupaten, serta provinsi. Kami menggunakan kota dan provinsi Jambi sejauh ini. Nah, contohnya kita menginputkan angka 2, yaitu sektornya sebanyak 2. Pengguna akan diminta menginputkan kumpulan datanya. Yang pertama, nama sektornya kita gunakan konstruksi. PDRB-nya bernilai 1921,53. Kemudian total PDRB-nya 18.918,89. Untuk provinsi nilainya 11.412,412. Kemudian total PDRB provinsinya 136.501,106.
masuk ke array indeks kedua. Nama sektornya kita gunakan perdagangan. Nilai sektor kecamatannya 5.237. Koma 95. Total PDRB-nya sama seperti tadi. 18.918,89. Kemudian nilai PDRB provinsinya 14.203,95 dengan nilai total PDRB provinsi 136.501. 501,106. Program akan masuk ke sesi perhitungan dan identifikasi sektor. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor indeks sektor yang ingin dihitung. Contohnya kita hitung sektor indeks ke-1, yaitu sektor konstruksi. Nah, akan dimunculkan kembali data yang telah dimasukkan sebelumnya. Nah, di sini angka yang ditampilkan dibulatkan karena nilai ketelitian float sendiri maksimal 6 digit. Jadi semuanya dibulatkan tuh. Yang tadinya 8,89 menjadi 9. Kemudian program akan otomatis menghitung nilai LQ-nya sehingga ditampilkan nilai LQ yaitu 1,25541. Nah, karena LQ ini lebih dari 1, maka program akan menunjukkan keterangan LQ lebih dari 1, yaitu identifikasinya yang muncul, komoditas tergolong basis atau menjadi sumber pertumbuhan, kemudian produksi komoditas telah memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan, serta komoditas dapat diekspor keluar wilayah. Nah, setelah identifikasi ditentukan dan dicetak seperti ini, program pun selesai. Saya kembalikan kepada Alfa Timothy. Sekian penjelasan deskripsi program, kode program, dan penggunaan program identifikasi sektor ekonomi pada suatu wilayah menggunakan metode location question dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.